ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ikhwani wa akhwati fid din rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah di siang hari ini secara kontinu setiap Selasa yang keempat ba'da zuhur kita bertemu di Masjid Landmark ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan taufik dan hidayahnya sehingga kita mudah difahamkan kepada kebenaran, meyakininya dan tidak menunda untuk mengikutinya kebenaran itu, dan Allah kokohkan kebenaran itu di atas hati kita sampai kematian datang menjemput kita, insyaallah. Salawat dan salam atas qudwah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak pada hari kiamat hari tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah. Dan salah satu cara Allah menolong kita adalah dengan syafaatnya. Dan syafaat pada hari itu tidak terjadi kecuali dengan dua rukun. Yang pertama, orang yang memberi syafaat adalah orang yang diizinkan oleh Allah. Dan yang kedua, rukun yang kedua, orang yang diberi syafaat adalah orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semoga kita termasuk orang-orang yang diridhai Allah untuk mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat. Untuk menjadi orang yang diizinkan memberi syafaat, kayaknya peluang kita sedikit ya. Betul ya, susah kayaknya. Tapi mudah-mudahan kita termasuk yang diridhai untuk mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Dan syafaatul uzma, syafaat yang paling besar adalah syafaat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Hari ini saya tidak melanjutkan kajian karena sudah 4 bulan saya mengisi kajian gak ada pertanyaan. Maka hari ini saya membuka forum as'ilah wal ajwibah, tanya jawab, ya terserah antum. Antum nanya saya jawab atau saya tanya antum jawab. Enak mana Jadi guru bertanya, murid menjawab, atau murid bertanya, guru menjawab. Enak yang mana? Oh, yang kedua ya. Silahkan. Ada yang mau bertanya enggak? Selama saya tahu, insya Allah saya jawab. Dan saya tidak malu mengatakan tidak tahu ya. Silahkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Danau yang pada saat itu ada beberapa umat muslim yang diketahui dari
ketika Rasulullah menerima surah 109 ya, Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar, dan beberapa riwayat yang lain. Jadi Rasulullah mengatakan bahwa aku diberi oleh Allah Jalla Jalaluhu di akhirat itu sebuah haud, telaga, jelas ya, di mana umatku akan meminumnya dan tidak akan haus selama-lamanya, seperti yang antum jelaskan tadi. Pertanyaan, hadis ini sahih tidak sahih, dan terdiri dari banyak riwayat, bukan hanya satu riwayat saja. Yang kedua, jadi itu yang Allah spesialkan kepada Rasulullah dan umatnya, karena kita dijelaskan oleh Allah adalah sebaik-baik umat. Akhirnya dalam hadis yang lain kata Nabi, kita yang terakhir diciptakan, tapi yang paling pertama kali dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat. Dan umat yang paling akhir diciptakan, pertama dibangkitkan, dan yang paling pertama dimasukkan ke dalam surga sesudah para nabi. Yang jelas kita tidak mendahului para nabi ya. Maka kalau Allah Jalla Jalaluhu dalam Quran surat 4 An-Nisa ayat 69 ya, may yuti'illaha wa rasula fa ulaika an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa. Menunjukkan derajat hamba-hamba Allah penghuni surga itu pertama adalah yang tertinggi adalah para nabi ya. Tentu setiap nabi masuk padanya rasul, karena rasul pasti nabi ya, tapi tidak setiap nabi adalah rasul. Dan tentunya rasul itu lebih tinggi kedudukannya dari para nabi, karena tidak semua nabi itu tingkatannya derajatnya sama. Mereka memiliki kedudukan yang berbeda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti Allah terangkan di surat 17 Al-Isra ayat 55 ya. Rabbuka ya'lamu man fis samawati wal ard wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'dih. Rabbmu Muhammad, Allah Subhanahu wa ta'ala maksudnya mengetahui apa-apa yang di langit dan di bumi, dan sungguh aku Allah lebihkan sebagian nabi atas sebagian yang lain. Jadi semua nabi itu memiliki kedudukan berbeda walaupun jabatannya sama. Maka nabi yang paling tinggi derajatnya dari semua nabi adalah para rasul, karena setiap rasul itu nabi, tapi tidak setiap nabi adalah rasul, karena beban dan tanggung jawab rasul itu lebih berat dari nabi. Karena salah satu derajat yang menanggikan derajat seseorang adalah amalnya. Dan kita tahu amal para rasul tentu lebih berat dari amal para nabi ya. Di banyak ayat, di beberapa ayat, misalnya surat 6 Al-Isra Al-An'am ayat 132, Allah katakan walikullin darajatum mimma amilu. Tingkatan derajat tiap-tiap orang itu tergantung amalnya. Kemudian yang kedua, bahwa para rasul pun berbeda derajatnya, tidak sama levelnya antara satu dengan yang lain. Walaupun jabatannya sama, tapi kedudukannya juga berbeda. Ya, di surat 2 Al-Baqarah 253 atau awal juz ketiga itu Allah nyatakan ya, tilka rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'din. Ya, itulah rasul-rasul yang kami lebihkan sebagian atas sebagian yang lain. Jelas ya? Nah, begitu juga dengan umat. Ya, maka level dari hamba-hamba Allah yang masuk surga tadi adalah yang kedua as-siddiqin, ya, siddiqun, kemudian asyuhada, yang ketiga salihun. Nah, kalau andai kata hari ini ada umat di antara umat Muhammad yang salih, kemudian ada umat terdahulu sama salihnya, tentu lebih baik dong umat Nabi Muhammad kedudukannya ya. Karena Allah sifati kita dalam surah 3 Ali Imran ayat 110,
kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jelas ya? Dan Anda bisa lihat di surat 2 Al-Baqarah ayat 134, kata Allah, kita dihadirkan Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Jadi nanti hari kiamat umat ini menjadi saksi bagi umat-umat lainnya dan Rasulullah menjadi saksi atas kita. Jelas ya? Berarti kedudukan umat ini memiliki keistimewaan dibandingkan dengan umat-umat lainnya. Jelas ya? Dan banyak sekali bahwa riwayat tentang haud Rasulullah SAW itu sahih derajatnya. Kemudian orang dari mana Nabi mengenal umat mereka, umat beliau, salah satunya dari min atharil wudu, dari bekas-bekas wudu mereka. Ya boleh jadi orang sholat berwudu, tetapi kan belum tentu diterima sholatnya kan, karena banyak sekali. Lalu Rasulullah kemudian mengatakan minhum ummati, ya mereka umatku ya Allah. Kata Allah, kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan terhadap agamamu sepeninggalmu. Sehingga para ulama ahli hadis menakwilkan, menafsirkan hadis ini, yaitu orang mukmin, orang muslim yang bukan perbuatan bid'ah, yaitu merusak atau menyelisih agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waliyahudzubillah, kita berlindung kepada Allah, jangan semoga nanti hari kiamat tidak termasuk orang yang terusir dari haudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Yang lain? Terkadang saya suka mendengar seperti hadis riwayat Imam Bukhari, hadis riwayat Tirmizi. Sedangkan hari kelahiran Nabi mereka itu jauh dengan para sahabat seperti Umar bin Khattab atau Ali Sayyidina Ali. Tapi kenapa hadis-hadis riwayat tersebut malah seperti hadis riwayat Tirmizi gitu yang memberikan atau mencontohkan, tidak seperti hadis riwayat Umar bin Khattab atau sahabat-sahabat yang terdekat dengan Nabi Muhammad sendiri. Sedangkan sahabat Nabi Muhammad itu langsung mendengar, langsung melihat perkataan Nabi Muhammad. Jadi hadis riwayat Tirmizi, karena Tirmizi lah yang menghimpun hadis-hadis tadi, menuliskannya dan meriwayatkannya sampai kepada kita. Ya, makanya coba antum lihat hadis itu biasanya disandarkan dulu. Maka dalam hadis namanya sanad. Tahu sanad? Sanad itu jalan atau sandaran. Karena setiap orang yang meriwayatkan hadis itu menyandarkan pendengarannya kepada orang sebelumnya. Paham ya? Jadi Imam Tirmidzi itu mengatakan, biasa kan baca hadis itu yang antum baca di kitab itu kan terpotong-potong biasanya kan. Kalau antum baca di kitab asli kan hadatsana ya, Tirmidzi mengatakan telah mengabarkan kepada guruku mengabarkan, dia mendengar dari gurunya sampai kepada sahabat biasanya. Jelas? Jadi tidak ujug-ujug Tirmidzi bilang aku dengar Nabi bersabda, enggak. Kan Tirmidzi bilang saya terima dari guruku terima dari gurunya, gurunya menerima dari gurunya, terus sampai kepada sahabat. Olehnya itu kritik hadis tentang keadilan itu sampai kepada tingkat tabi'in, tidak kepada tingkat sahabat. Karena semua ahli hadis sepakat para sahabat itu udul, adil. Makanya kalau kritik ya dalam ilmu hadis itu jar itu artinya celaan gitu ya. Diberikan itu biasanya kepada tabi'in, tidak kepada para sahabat ya. Sebab para sahabat diyakini tidak mungkin berbohong. Ya, jadi hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari karena Bukhari lah yang menghimpun di kitabnya. Ya, kemudian kitab itu lalu jadi rujukan kepada kita kan. Nah, kalau misalnya saya tanya antum, itu informasi dari mana? Dari Pak Salim. Betul kan? Atau dengan informasi itu dari mana? Misalnya katanya Bapak Presiden ngomong gini, kamu dengar dari mana? Saya dengar dari Pramono Anung, gitu kan? Sama dengan hadis tadi kan? Anda dengar dari siapa? Dari Tirmidzi, tinggal Anda telusuri. Tirmidzi dengar dari siapa? Kemudian di atas Tirmidzi itu, oh ternyata tukang bohong, tolak aja pernyataan Tirmidzi. Paham ya? Jadi sekali lagi bahwa jarak mereka jauh
akan tetapi mereka bukan yang mengarang-arang hadis itu. Ya, mereka mendengar dari generasi di atasnya, generasi di atasnya mendengar dari generasi di atasnya. Anda juga tahu Wali Songo dari mana? Emang ketemu Wali Songo nggak? Nah, itu namanya songong gitu kan. Jadi Anda tahu dari orang yang lebih dulu dari Anda kan? Nah, cuman persoalannya cerita yang disampaikan itu valid atau tidak valid. Jelas ya? Sahih atau tidak sahih. Jelas ya? Yang lain? Waalaikumsalam. Ya, gimana hukum hipnoterapi Ustaz untuk kebaikan kita? Baik, hipnoterapi itu tergantung alat dan cara penghipnotisannya. Kan hipnotis artinya mempengaruhi orang sehingga mengikuti apa yang kita inginkan atau itu. Kalau misalnya seseorang dihipno misalnya dengan membaca Quran lalu dia tertidur kan nggak masalah kan. Nah, yang persoalannya adalah hipno dengan gaya jin, misalnya setan. Bukankah orang yang hipnotis nipu-nipu orang itu kan dari jin kan? Ya, jadi kalau hipnoterapi yang dimaksudkan adalah membangkitkan kesadaran orang dengan sama dengan ruqyah dan sebagainya. Kalau memang caranya sama dengan ruqyah kan no problem. Jelas ya? Nah, tetapi kalau cara-cara tidak syar'i ya tidak syar'i juga. Tergantung konten bacaannya apa sih? Ya, jelas ya? Kemudian dasar yang dijadikan boleh tidak boleh itu apa? Ya. Saya sering ditanya, saya lihat kontennya aja, ya tata caranya aja. Misalnya, kalau misalnya hipnotis dengan bahasa yang mengandung kesyirikan, ya syirik dong. Terus saya, misalnya seorang anak kecil bisa dihipnotis dengan dibacakan Quran yang merdu misalnya. Bisa jadi kan? Nah, bisa jadi seperti itu. Lihat aja bagaimana caranya. Kalau caranya melalui syariat, ya tidak boleh. Jelas ya? Kan, teori hipnotis adalah hipnotis itu artinya melakukan sesuatu sehingga orang itu mengikuti apa yang kita mau, gitu kan? Yang lain, antum ini jangan diam loh, kelihatan antum punya banyak masalah. Kok nggak nanya, heran saya. Silakan lah. Silakan. Yang angkat tangan duluan itu yang tadi nanya tadi. Tapi antum kan udah nanya ya. Nanti aja deh kalau ada waktu sisa ya. Nah, silakan Pak. Masalah riba. Sudah dijelaskan waktu itu. Yang terkena dampak riba itu nggak cuma pemerintah tapi semua termasuk di Indonesia. Karena masalahnya kalau kita punya aset, kita mau jual. Kemudian kalau pembelinya ada barang kita belum tahu, katakanlah dia mau menggunakan lembaga riba. Pertanyaannya sekarang apakah kita tutup mata karena itu urusan kita, atau kita termasuk yang Baik. menjadikan Jadi saya jual rumah kepada fulan. Tadi si fulan datang ketika saya iklankan rumah mau dijual gitu. Ada yang nawar. Pertanyaan, tapi uangnya dari bunga bank misalnya, uangnya dari bank gitu, dari riba gitu. Saya penjualnya dosa enggak? Enggak. Anda tahu juga nggak masalah itu urusan dia, bukan urusan halal haram buat dia, halal buat Anda yang punya barang. Contoh, ada buka toko, ada pelacur dari sana, masa Anda tanya harus melacur ya? Haram buat dia, tidak haram buat Anda yang kenapa? Anda punya barang halal kan? Anda jual kepada orang itu uangnya asalnya haram, itu urusan dia. Tidak menjadi haram jual beli kita. Paham nggak? Masa Anda tulis di sini, yang habis melacur tidak boleh belanja. Kenapa? Uang lendir gitu kan? Jadi buat dia haram, buat Anda halal karena yang Anda jual beli adalah halal. Kemudian dia beli dari manapun uangnya, tentu sulit. Saya juga kalau mau pergi ke pejabat, Bapak makan ya? Enggak. Kenapa? Kemungkinan Anda korupsi, repot nggak saya? Tentu repot kan? Nah, para ulama sepakat bahwa orang yang mengambil uang haram, kemudian dia berjual beli dengan orang yang barangnya halal, maka dosa bagi yang punya uang haram, yang punya barang yang dijual belikan halal, ya halal. Jelas ya? Kalau begitu Pak, kita paling susah berjual beli di Indonesia. Siapa yang Indonesia yang bebas dari riba gitu kan? Sedikit kan? Nah, tentu sulit sekali, dan dalam kaidah fikih tidak demikian. Ya.
Jadi jangan Anda bilang gini, kalau uangmu dari masa ke jual beli bukan urusan lo. Paham? Nah, kalau bisa dinasehatin, bisa dinasehatin aja. Jelas ya? Jadi pemilik barang itu menjual, kemudian pembeli uangnya dari mana saja, sedikit pun tidak berpengaruh hukumnya kepada yang menjual. Itu kaidahnya. Jelas ya? Yang lain. Tunggu dulu Pak. Nambahin. Biasa kesempatan nambah-nambah. Silakan. Kalau tadi kita tujuannya sudah tahu yang membeli itu untuk hal yang tidak baik, gimana Pak? Baik. Misalnya orang itu mau jual buat tempat pelacuran misalnya, Ya, atau kasino misalnya. Boleh nggak saya jual buat dia? Mempermudah kejahatan itu termasuk dosa loh Pak. Paham? Ada dua. Para ulama bilang tidak apa-apa. Ya urusan misalnya gini, saya punya tanah saya jual, orang itu menggunakan untuk apa kan urusan dia. Paham ya? Yang jadi pertanyaan, tapi saya ketahui bahwa dia akan membelinya untuk ini gitu. Ada dua pendapat. Pertama, jual beli murni, orang yang punya niat itu yang tahu adalah yang mau beli, itu tidak mempengaruhi yang niat. Yang kedua mengatakan jual belinya sah, tetapi orang ini yang mengetahuinya ikut menyumbang sedikit dosa. Maka saya suka katakan supaya selamat nggak usah dijual beli. Tapi biasa Bapak bilang, tapi saya kepepet Pak Salim, soalnya saya lagi butuh duit ya. Kalau Anda bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memberikan kemudahan. Ya, mayyattaqillah yaj'al lahu makhraja. Jelas ya? Silakan yang lain. Silakan Pak. Mengenai masalah riba, Seru banget deh. Itu hukumnya gimana kalau orang yang kerja di perbankan non syariah? Itu pertama. Yang kedua, apa hukumnya memelihara janggut? Dan kalau memotong itu hukumnya gimana? Baik. Dulu pertanyaan ini diulang. Bagaimana kerja di bank konvensional yang ribawi ya? Jadi yang kerja di bank konvensional jangan tersinggung ya. Karena prinsipnya Islam itu kan hitam putih, nggak ada abu-abu. Kesepakatan kita dari dulu jangan ada dusta di antara kita ya. Kan dulu ada yang nanya, Pak, saya di bank itu bagian bikin regulasinya. Anda dosanya paling banyak karena Anda yang menghalalkan haram sebaliknya. Ya, ada yang tanya, saya cuma sekretaris, kan Anda yang nyatetkan. Itu namanya KIH, koalisi iblis hebat maksud saya. Ikut bersama-sama berkoalisi dalam sebuah kejahatan. Ya, yang kata Nabi tadi, Allah melaknat yang meminjamkan, yang meminjam gitu kan, yang menjadi saksi, yang mencatatkan, semuanya masuk dalam geng dosa gitu. Mereka masuk dalam bursa efek dosa maksud saya. Ya, itu satu. Ya, jadi kalau misalnya terus tapi gimana? Ada yang nanya, Pak Salim, kalau saya berhenti dari sini, saya kerja di mana? Nah, ada yang nanya gitu. Saya bilang saya belum ditelepon jadi menakir oleh Jokowi masalahnya. Jadi urusan pekerjaanmu tanya aja sama Menteri Tenaga Kerja, kan itu bukan urusan saya, ya. Urusan saya ada soal boleh apa tidak boleh. Gimana dosanya itu urusan saya ya. Berdoalah supaya saya ditelepon jadi Menteri Agama. Dirasakal bagian kedua. Atau setidak-tidaknya di juru bicara presiden aja lah lumayan. Artinya bisa rukyah Pak Presiden kan lumayan. Kan jadi juru bicara kan jadi pembisik. Kalau saya jadi pembisik insya Allah baik kan. Jadi belum sampai ke situ urusan pekerjaan. Kemudian yang kedua, apa hukumnya memelihara jenggot? Hukumnya wajib. Karena kata Nabi, khaliful musyrikin, selisilah orang-orang musyrik. Panjangkan jenggot kalian dan cukurlah kumis-kumis kalian. Atau di hadis yang lain, termasuk fitrah itu 5 hal yang menjadi fitrah itu, yang menjadi bagian dari sesuatu yang tidak terpisah dari agama. Salah satunya adalah memanjangkan jenggot dan memendekkan kumis. Dalam kaidah ushul fikih, hukum asal dari perintah adalah wajib. Tidak boleh dipalingkan menjadi sunnah kecuali ada dalil. Dan tidak ada dalil yang merubah hukum tadi menjadi sunnah. Maka larangan menyerupai orang-orang kafir dengan memanjangkan jenggotnya adalah haram. Larangan tadi ya.
Kemudian panjangkan jenggot kalian adalah perintah. Paham? Maka memanjangkan jenggot hukumnya wajib. Walaupun orang menganggap itu terorisme, silakan aja. Saya punya teman suatu saat bertemu dengan saya, kaget dia karena udah lama dia orang non muslim. Dia bilang gini, Pak Salim, kenapa jenggotnya panjang begitu? Ya teroris. Saya jawab, kenapa Anda nggak pindah aja dari Kristen? Kenapa, apa hubungannya itu? Kan Yesus jenggotnya panjang, apa teroris juga? Kenapa kamu nggak pindah? Paham? Kalau jenggot ukuran teroris, kayaknya lebih panjangan Yesus dari saya. Nah, ini kan orang non muslim, jadi saya pakai aja bahasanya dia. Jadi saya ingin katakan pada Anda bahwa saya sama dengan teroris, saya dan Yesus sama berjenggot panjang, cuman saya dan Yesus bukan teroris. Oke? Tapi kalau you keberatan soal jenggot, silakan cari cukur jenggotnya Yesus. Karena itu menyerupai teroris. Sejak saat itu kalau ketemu nggak berani usir-usir jenggot lagi. Kata kawan-kawan saya, gimana cara cepat tapi tepat? Oh, belajar 20 tahun. Jelas ya? Kalau kita semuanya orang Islam laki-laki memanjangkan jenggotnya, nanti lama-lama nggak dituduh teroris lagi kan? Masa semua orang dituduh teroris sih? Jelas ya? Jadi itu adalah semua para nabi kan berjenggot. Jadi saya bilang ke teman saya, Yesus bagi aku, bagi saya Isa itu nabi, dan semua nabi berjenggot. Jadi jenggot saya menyerupai Isa, bukan teroris. Paham? Tapi kalau Anda keberatan bahwa Anda identik jenggot dengan teroris, maka silakan cukur jenggot Tuhanmu, karena itu juga perbuatan terorisme. Maka kawan-kawan saya bertemu, saya tanya, gimana? Masih soal jenggot? Enggak. Emang enak gitu ya. Paham ya? Jadi dan untuk membedakan laki-laki dan perempuan salah satunya adalah jenggot ya. Menyerupai laki-laki tidak boleh klimis ya. Jadi silakan Anda yang berjenggot ini karena gaya atau karena ingin sunnah ya. Jadi jenggot tidak ada kaitan dengan orang Arab. Bahwa orang Arab secara genetik memang bulunya subur, tapi ini tidak terkait dengan Arab. Ya, jadi jangan sampai antum mengatakan kita kan Islam Nusantara. Wah, Islam tuh Islam aja, nggak ada Nusantara, nggak ada Arab. Ya Islam satu aja sampai mulai diwahyukan sampai kiamat, satu itu nggak boleh rubah. Paham? Nanti lama-lama karena Islam Nusantara boleh dong sholat jadi 3 rakaat saja sehari semalam. Kenapa Islam Nusantara? Rusak itu ya. Jelas ya? Jadi memanjangkan jenggot itu diperintahkan, mencukurnya dilarang karena menyerupai orang kafir. Dan kata Nabi, la tashabbahu bil yahud wa la tashabbahu bin nasara, man tashabbaha biqaumin man tashabbaha bi ghairina falaysa minna. Ya, jangan kalian menyerupai orang Yahudi, jangan kalian menyerupai orang Nasrani. Ya, barang siapa menyerupai orang selain kami, maka dia tidak termasuk kami. Makanya Nabi salah satu cara menyelisih mereka adalah dengan memanjangkan jenggot dan memendekkan kumis. Orang Indonesia malah kebalik ya, jenggotnya dipanjangin, kumisnya dimendulin. Jelas ya? Keberatan gak jenggot? Kalian udah tumbuh bagus tuh. Silakan. Kurang 11 menit. Silakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanya mengenai pandangan Ustaz, bagaimana dalam suatu kaum atau golongan yang belum sampai Islam kepada mereka atau syiar dakwah kepada mereka. Sedangkan kan di Al-Quran di surat Ali Imran itu dibilangin janganlah kalian aku melainkan dalam badan muslim. Bagaimana kalau mereka misal kayak suku pedalaman gitu Ustaz, menggunakan baju aja mereka sulit. Baik. Ya, kalau sesuatu kaum belum sampai kepada mereka risalah ya, Allah tidak akan azab mereka. Surat 17 Surat Al-Isra ayat 15. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha ala taziru waziratan wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula.
Barang siapa yang mengikuti petunjuk, maka kebaikan dari petunjuk itu untuk dirinya sendiri, kemaslahatannya. Barang siapa memilih jalan sesat, maka kesesatan itu madaratnya untuk dirinya sendiri. Kamu tidak diminta pertanggungjawaban atas dosa orang lain, dan tidaklah satu kaum diazab sampai datang kepada mereka kerasulan. Ini dari umum, faham? Maka bagaimana? Serahkan saja urusannya kepada Allah. Kalau ditanya mereka muslim atau kafir, jawabannya kafir, wanita tidak muslim. Adapun bagaimana perlakuan Allah kepada mereka bukan urusan kita ya. Suatu saat saya masih di Jogja, ada sebuah diskusi di sebuah PP, yaitu ada yang mengatakan gimana orang yang nggak sampai dakwah kepadanya di daerah tertentu. Ada yang bilang dosa, ada yang bilang enggak. Saya bilang yang dosa bapak-bapak, kenapa nggak didakwahi? Mempersoalkan orang yang tidak sampai kepadanya dakwah kafir atau musyrik kan repot urusannya. Yang perlu kita pikirkan gimana dakwahi mereka. Jelas ya? Jadi yang masuk neraka bapak-bapak, kenapa didakwahi? Bukan mereka. Paham? Nah, jadi dari tadi ya, apakah mereka bahwa kan mereka bisa nyari sebagai serahkan aja pada Allah urusannya. Tapi satu kaum yang tidak sampai risalah kepadanya, Allah tidak mengazab mereka. Maka orang yang demikian serahkan aja urusannya sama Allah, nggak usah dipikirkan. Yang antum pikirkan, risalah udah sampai kepada saya, kira-kira saya diazab nggak ya? Paham? Jelas ya? Yang lain? Tadi udah nanya belum? Silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau tanya, makmum yang mengeraskan pembacaan sehingga mengganggu orang di sebelahnya, itu bagaimana Pak? Baik. Makmum, sesama makmum tidak boleh saling mendahului. ya. Makmum dan makmum kan bertetangga, tidak boleh saling mengganggu kan. Pertanyaannya begini, kalau orang bertetangga saja secara muamalah, kata Nabi la yu'minu ahadukum hatta yaqula man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin jarahu ya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Kalau masalah muamalah saja itu terkait dengan mengganggu tetangga saja dosa ya. Atau pada hadis Bukhari misalnya, la yu'min wallahi la yu'min, tidak beriman. Seseorang yang tidak aman karena ulah tetangganya dalam perkara dunia. Maka seseorang yang sholat kemudian bacaannya mengganggu makmum yang lain, yaitu jelas dosa. Nah, kenapa? Dalam hadis yang lain, ketika para sahabat i'tikaf, ya, yang lain sedang sholat, yang lain sedang berdoa, lalu ada yang mengeraskan bacaan Qur'annya, ya, kata Nabi kepada mengeraskan bacaan Qur'annya, cukup bacakan di hati kalian, jangan keraskan kalian, karena saudara-saudara kalian sedang bermunajat kepada Tuhannya, maka jangan kalian saling mengeraskan suara di antara kalian. Ini i'tikaf bukan sholat loh. Artinya kalau i'tikaf saja tidak boleh mengganggu yang sedang berdoa, tentu lebih layak lagi tidak boleh mengganggu yang sholat, bukan? Maka makmum sesama makmum tidak boleh meninggikan suara sampai mengganggu makmum yang lain. Jelas ya? Nah, jadi sholat itu ada yang jahar, ada yang sir. Paham? Nah, jadi kalau misalnya sir bukan berarti tidak baca. Kan tidak perlu bersuara kan? Kan tidak bersuara kan? Tapi menggerakkan mulut kan? Karena bacaan adalah rukun lisan. Rukun lisan itu berucap. Jangan gini. Itu bukan sholat, itu dungu namanya, itu bisu namanya, bukan dungu, bisu. Nah, tapi ingat bahwa membaca bukan berarti harus mengeraskan suara kan? Menggerakkan lidah sehingga kata-kata itu bermakna. Ya? Tanpa mengganggu yang lain. Tapi kalau sampai Bismillahirrahmanirrahim, kan mengganggu sebelahnya. Nah, kalau maka tidak boleh berdasarkan hadis tadi. Di luar sholat saja, sementara sama-sama duduk saja, tidak boleh saling mengeraskan suara sampai mengganggu, apalagi dalam sholat. Tentu sangat tidak boleh. Jelas ya? Jadi sesama metro mini
Tidak boleh saling mendahului, tapi saling menghargai, karena kita sama-sama sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Hukumnya musik gimana? Karena masih ada banyak perbedaan ya. Ibu-ibu, bapak-bapak nanya yang mengandung resiko deh. Apakah hukumnya musik? Dari nas-nas yang ada kan jelas keharamannya. Pertama, ketika menafsirkan surat 30, surat 31 Luqman ayat 6, wa minan nasi may yashtari lahwal hadits. Ada di antara manusia mengambil perkataan kosong. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, wallahi demi Allah, yang dimaksudkan perkataan kosong itu adalah nyanyian dan musik. Jelas ya? Begitu juga hadits Bukhari, juga hadits Abu Dawud. Ya, kata Nabi, la taqumus sa'ah, tidak terjadi kiamat, atau asyatu minas sa'ah. Sebagian dari tanda-tanda kiamat itu ada di antara umat ini menghalalkan 4 hal. Kata menghalalkan berarti awalnya apa? Haram ya. Pertama, yuhillunal hira. Pertama, menghalalkan zina. Zina halal atau haram? Haram asalnya ya. Yang kedua, yuhillul hira wal harira, sutra bagi laki-laki. Yang ketiga, al khamra, khamar. Yang keempat ada al-ma'azif. Ibnu Hajar menjelaskan al-ma'azif yakni alat-alat musik atau musik. Coba lihat di sini musik disebutkan bersama dengan 3 perkara yang haram, bukan? Paham? Kemudian kata Nabi yuhilluna, menghalalkan, berarti sesuatu yang dihalalkan berarti asalnya apa? Haram ya. Maka perbedaan pendapat ditolak. Kan kata Allah apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi wa rasuli. Surat 4 ayat 59. Jika kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau sudah sahih sebuah riwayat, maka haramlah adanya. Jelas bahwa ada perbedaan, yaitu tadi konsepnya haram lebih rajin daripada tidak haram. Jelas ya? Sebab tadi hadisnya sudah jelas kan, tidak usah diperdebatkan lagi. Apa kata Imam Syafi'i? Kalau kalian mendapatkan hadis yang sama, itu mazhabku, dan kalian tidak boleh menyelisihi hadis sahih, maka wajib bagi kalian meninggalkan pendapatku. Tapi ada Ustaz Indonesia mengatakan gak apa-apa. Kata Imam Syafi'i adalah tidak boleh. Masa Anda mendahulukan Imam Syafi'i daripada Nabi? Sejak kapan Allah menjadikan Imam Syafi'i jadi rujukan? Cari di surat berapa, ayat berapa coba. Ya. Jadi bahwa pendapat para ulama terhadap sesuatu yang masih debatable, iya. Tetapi ketika ada nas yang sahih, yang sahih dan jelas, tidak usah lagi ada perdebatan. Tidak boleh lagi bawa pendapat yang lain. Masa ada sudah jelas perkataan Nabi, kok kita bawa perkataan orang lain? Jelas ya? Maka ini tidak dapat dibenarkan. Ya, jadi Quran dan Sunnah tadi jelas, dan imam yang 4 bersepakat tentang keharaman musik. Imam yang 4 bersepakat tentang keharaman musik. Jelas ya? Dan kita tahu bahwa benarlah sabda Nabi bahwa hari ini industri musik itu adalah industri yang sama dengan sutra tadi, sama dengan dunia esek-esek kan? Tadi 4 yang diharapkan sekarang jadi industri, bukan? Pertama, esek-esek tadi. Tahu esek-esek? Pernah jadi customer enggak? Tanya saja. Tapi kalau pernah, nggak usah ngaku kan? Kita bukan orang lain yang ngaku dosa gitu kan? Bertobat aja ya. Yang kedua adalah harira, sutra. Ya, kemudian yang ketiga adalah khamar. Ya, kemudian yang keempat adalah musik. Dan ini coba lihat, keempatnya membawa dampak kerusakan di bumi enggak? Oke, sutra sekarang menjadi apa? Gaya hidup kan? Maka bukan anggota DPR kalau nggak bersutra ya. Dan kita lihat anggota DPR setiap tampil kan sutranya beda-beda ya. Jadi oke, mungkin sutra dampak sosialnya kurang begitu ini, tapi yang namanya zina, khamar dan musik, ketiga-tiganya sangat dampak rusaknya besar luar biasa, bukan? Jelas ya? Jadi dalil yang menerangkan bahwa musik itu haram jelas dan terang, tidak ada lagi keraguan. Jadi tidak ada yang namanya musik Islami. Saya khawatir lama-lama apa zina Islami, kawin kontrasya kan zina Islami namanya itu.
lama-lama dikasih nama judi Islami. Anda tahu judi Islami apa? Ya misalnya kita bangun masjid supaya dapat dana, kita bikin judi gitu kan. Dana itu apa? Masjid kasih nama apa? Judi Islami namanya kan. Makanya kata Nabi SAW, orang akan memberi nama dengan bukan namanya kan. Khamar diberi nama dengan bukan namanya lagi, dan seterusnya. Jelas ya? Saya tanya sama antum, emangnya kalau nggak ada musik di dunia, kacau nggak dunia? Nggak kan? Sekarang orang lebih suka mendengarkan musik daripada Quran kan? Anda kalau dengar musik 7 jam gimana? Jujur, nggak bosan kan? Tapi baca Quran 1 lembar ngantuk kan? Tapi apa kata setan? Raupopo. Lanjutkan. Sampean kan petugas partai, gitu aja kok repot. Jadi iblis menggabungkan 4 perkataan 4 presiden. Raupopo, lanjutkan, petugas partai, gitu aja kok repot. Kan dalam hadis yang lain kan seruling musik termasuk suara setan kan. Dan di surat 58 Al-Mujadilah itu kan ada partai setan kan, ayat 19-20 kan. Jadi orang yang tergodaya oleh setan maka dia adalah masuk hizbus syaitan, partai setan ya. Berarti kalau dia bermusik artinya kan adalah petugas partai kan. Paham? Nah, pas jam 1 yang penasaran nanya nggak boleh karena korupsi. Nah, jelas ya? Barangkali itulah beberapa jawaban atas pertanyaan. Tetapi selalu saya katakan, rujuklah kepada orang yang lebih alim dari saya, ya. Kemudian ambillah yang paling benar, bukan ambil dari siapa yang paling tenar. Paham? Ambil yang paling benar, bukan mengambil dari siapa yang tenar. Soalnya orang biasa kan, masa sih dia kan ustaz sering nongol di TV gitu kan? TV sama ustaznya sama-sama bodohnya, masa dijadikan rujukan? Paham ya? Saya kira cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.